Pasca mendeklarasikan pilihannya untuk maju dalam parpol, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan lebih menyukai Jarod Saiful Hidayat untuk menjadi wakilnya dalam Pilgub mendatang. Menurutnya selama ini kerjasamanya dengan Jarod sudah baik. Ahok mengatakan selama ini dirinya menilai Jarod sudah melakukan tugas sebagai wakil gubernur dengan baik. Ahok juga sudah merasa cocok dengan Jarod. Namun untuk meminang Jarod menjadi partnernya dalam pemilihan gubernur mendatang harus seizin PDI Perjuangan. Ahok juga masih menunggu kepastian dukungan PDIP dan keputusan Megawati Soekarno Putri. Ya kita nggak tahu. Kemungkinan memang saya kan lebih suka Pak Jarod juga, nggak ada masalah apa-apa. Nanti ketemu Bu Mega juga akan ngomongin Pak Jarod juga. Nggak ada dulu mah Bu Mega juga suka marah-marah bercanda lah. Dulu juga ngotot kan, Bu Mega yang lain saya mau minta Pak Jarod gitu loh. Nah sekarang Pak Jarod ada masalah apa? Ya ini kayak menikah sama mertua nanya aja, emang anak gua ada salah apa gitu. Memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 mendatang melalui jalur partai politik. Keputusan Basuki Cahayapurnama alias Ahok langsung mendapat sambutan meriah oleh seluruh peserta yang hadir, di mana diantaranya adalah perwakilan dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada Ahok. Perwakilan partai politik yang hadir adalah Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Golkar. Saya berpikir berarti teori saya benar. Kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Nggak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan uang. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Tidak hanya perwakilan partai politik, perwakilan dari teman Ahok yang hadir juga menyambut baik keputusan Ahok ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Keputusan Ahok tidak langsung ditanggapi manis oleh partai politik. Lalu bagaimana partai politik menanggapi keputusan Ahok? Keputusan calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, untuk maju dari jalur partai politik dan meninggalkan jalur perseorangan mendapat tanggapan dari partai politik itu sendiri. Sejak menyatakan akan maju dari jalur independen, Ahok juga sudah mengantongi dukungan dari 3 parpol, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Partai Hanura menyatakan pilihan Ahok sudah paling tepat dan tinggal mensinergikan dengan relawan yang sudah ada. Ya, memang itu harapan kita. Memang itu harapan kita. Jadi ini politik, ini kan kendaraan ya. Bagaimana agar Ahok ini itu tidak ada kendala dalam hal untuk memenuhi persyaratan dalam hal pencalonannya, kan begitu. Nah, ternyata dia berpikiran bahwa lebih mudah ya ketika lewat partai politik, lalu kemudian teman-teman Ahok ini bekerja sama dengan partai politik untuk mensukseskan. Tujuan kita semata-mata adalah bagaimana mensukseskan Ahok ini untuk jadi gubernur. Sementara PDI Perjuangan juga mengapresiasi pilihan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik. Namun, rakyat juga akan mencatat konsistensi seorang Basuki Cahayapurnama. Ya itu kan memang pilihan politik ya, pilihan politik Pak Ahok, dan itu juga menunjukkan memang tidak gampang, tidak melalui jalur partai. Karena menggerakkan mesin itu kan tidak, kalau tidak terorganisasi tidak gampang. Jadi kalau pilihan Pak Ahok sudah menggunakan jalur partai, itu memang sudah paling tepat. Tinggal memang mesin-mesin partainya bisa bersinergi dengan tim yang dia buat. Sebelumnya kan dia sempat menyatakan akhirnya. Ya biar masyarakat sendirilah menilai. Pemimpin itu kan yang penting konsisten. Meski sudah menyatakan maju dari jalur parpol, Ahok belum tentu ikut disokong oleh partai politik lainnya. PKS sejak awal menyatakan tidak mendukung calon yang maju lewat perseorangan dan kini sedang membangun komunikasi
dengan parpol lain untuk memunculkan calon alternatif. Oh enggak. Kita sejak dari awal sudah memposisikan diri ketika beliau maju sebagai calon perseorangan, ya kita sudah menegaskan bahwa kita tidak mendukung calon dari perseorangan. Kita akan mendukung dari calon partai politik. Tentu bukan juga sembarang partai politik akan kami dukung. Mekanisme sedang berjalan sekarang. Komunikasi dengan PDIP juga jalan, komunikasi dengan Gerindra juga jalan, komunikasi dengan P3, dengan PAN juga semuanya jalan. Jadi proses semuanya akan berjalan. Tapi saya berharap sebelum Agustus akan sudah ada perkembangan untuk kemudian bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi pilihan dari PKS. Menjelang masa pendaftaran calon gubernur, kemungkinan manuver partai politik untuk urusan dukung-mendukung pun masih bisa berubah. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat mengatakan, PDIP masih membuka kemungkinan untuk mengusung Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI 2017 mendatang. Namun kondisi tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku. Semua potensi masih kuat, semua peluang masih ada. Ya, jadi kuat atau tidaknya nanti itu kan ada pertimbangan khusus. Itu tidak didasarkan penilaian dari orang per orang, pribadi per pribadi. Sekali lagi di dalam partai, di dalam PD Perjuangan selalu dipertimbangkan secara musyawarah mufakat di dalam forum rapat DPP partai. Nah, sebelum memutuskan maju melalui jalur parpol, Ahok berkali-kali menegaskan akan maju dari jalur independen. Namun seiring perjalanan waktu, Ahok akhirnya menelan ludahnya sendiri dan memutuskan maju dari jalur parpol. Berikut ini adalah momen-momen pernyataan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Inkonsistensi Basuki Cahayapurnama menjadi sorotan publik. Kami akan hadirkan sesaat lagi di Kabar Petang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menganggap pelaksanaan sistem ganjil genap berjalan efektif. Ahok juga memastikan sistem itu akan terus dijalankan dan menindak semua pihak yang berusaha memanipulasi sistem tersebut. Ahok mengakui ada upaya memanipulasi sistem ganjil genap melalui pemalsuan plat nomor kendaraan. Ahok mengingatkan pemalsuan plat nomor termasuk pelanggaran pidana dan ada hukuman penjara bagi para pelanggar. Meski demikian, Ahok percaya jika pemalsuan plat nomor tidak akan banyak dilakukan para pengguna kendaraan. Nanti gampang, dia dapat nanti lama-lama dia palsukan kan pidana. Saya kira orang Jakarta juga mikir kok kalau mau masukin plat. Begitu lihat plat kan dia mulai secara acak kan lewat
Nah ini kan mulai ada juga beberapa CCTV. Jadi supaya di dalam internet tuh cek juga. Kira-kira mobil ini masuk akal nggak ada nomor sekian, ini bisa diacak. Tapi kalau kamu maksudnya agak bodoh, kamu maksudnya masih agak pintar juga tuh. Cari mobil yang sama, sejenis, terus masih ada plat yang warna juga masih mirip, takutnya secara acak ketemu. Kalau itu ketemu kan kita udah tahu nih kamu pernah lewat sini kan. Pidana berat itu. Saya kira orang nggak mungkin bodoh banget lah. Mau dipidana, masuk penjara hanya gara-gara dia mau. Ya bisa aja dia nggak ketangkap. Tapi kalau ketangkap, sial bener. Kita nggak mungkin ampunin. Jadi kalau kita ampunin, maafkan dia palsukan plat. Kalau kamu pakai plat yang hari ini ganjil masuk, kita masih maafkan sebulan. Kalau sampai ketangkap juga denda doang, masih wajar. Kalau mau palsuin, udah pidana. Saya kira orang, dan kami nggak akan maafkan. Karena ini untuk buat shock terapi. Jadi betul ketangkap punya pidanain, penjarain aja. Ada berapa sih kelas menengah mau masuk penjara cuma gara-gara plat nomor gitu loh. Tapi kalau dia mau ya silakan, pasti kami penjara.